سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العين بالرسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صليت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها ketika sholat jamaah sebelum berangkat ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, maka Rasulullah SAW lah yang menjadi imamnya. Di antara para anbiya ini ada satu nabi yang nabi dan rasul yang berubah dari apa yang dia bawa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kehebatan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Beliau datang dengan membela agama Nabi kita Muhammad SAW. Itulah salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Wa anta tariku sab'at tibaqa bihim في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إني أسألك رحم النبي المرسلين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hadirin, malam ini kita akan baca kitab Sabinatul Najah, syarahnya itu Lainur Rajab. Yang pokok pembahasannya adalah yang terakhir kita telah membaca tentang af'alus shalah, yaitu sunnah yang hampir saja menjadi seperti rukun wajib, ya, sampai hampir saja seperti yang wajib, seperti Fatihah misalnya, sehingga apabila kita lupa disunnahkan
ditambal dengan sujud sahwi. Baik, itu yang terakhir kita baca ya. Di antaranya adalah kunut, berdirinya, salawat kepada Nabi, wal'al di dalam kunut, itu termasuk daripada amal salat. Ketika kita bicara sujud, sujud itu yang kita tahu adalah 3. Sujud dalam sholat, yang lain sujud tilawah dan sujud syukur. Nggak ada lagi 3 tuh. Sujud sawi dalam sholat kita, ya sujud sawi. Boleh sujud sawi kalau, tapi itu dari sholat sudah. Nah, jadi sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, ya, sujud dalam sholat tuh. Kadang-kadang orang saking kepengen dekatnya dengan Allah, dia sujud, doa, sujud, assalamualaikum, assalamualaikum, sujud. Kagak ada sebab, haram, nggak boleh, tidak dihalalkan kata ulama. Sujud tanpa ada sebab haram, nggak boleh takarrub ila Allah dengan sujud, nggak boleh. Sebab membuat hal yang syak orang, ya. Jadi jangan tuh orang kadang-kadang assalamualaikum, sujud. Sujud apa? Habis sujud. Bersyukur. Kecuali lain, masa habis sholat sujud syukur? Nggak ada sujud syukur habis sholat itu. Biasanya sujud sahwi, ya sujud tilawah tapi nggak habis sholat kalau itu. Kalau sujud syukur itu kan ketika datang hujumun ni'mah. Misalnya baru menikah, ya, dapat istri yang baik, rezeki bagus, rumah bagus, mobil bagus, semua dapat bagus. Dia sujud. Terus sujud syukur juga nggak terus-terusan. Kalau ente mau sujud terus-terusan, kita nggak ada habisnya harus sujud syukur. Badan kita harus sujud syukur, makan enak harus sujud, enggak. Tapi ulama mengatakan sujud syukur itu ujung nikmat yang luar biasa, ya. Sembuh dari penyakit, gitu ya. Dapat faedah kabir, ya. Apa itu sujud syukur, ya. Kenapa? Lah, seperti sholat, ada niatnya. Enggak langsung orang main bola sujud langsung apa? Itu syukur bola, saudara-saudara. Harus punya wudu, harus tahu kiblat, ada niat, duduk, terus ada salam. Ya, sama seperti sholat. Ya, jadi nggak sembarangan main sujud syukur itu begitu. Ya ada niat sujud syukur, tahu kiblat, nggak tahu kiblat. Ini kok, waduh, masuk gol sujud syukur. Sujud syukur, ya, nggak bisa. Jadi ada syarat rukunnya sujud syukur di dalam sholat, sujud tilawah. Itu juga harus niat itu sujud tilawah, ya. Baik. Al-muhim, yang penting jangan suka berdoa dengan sujud. Kecuali ada sabab, ada ulama menangkan, ada giroah atau apa ya. Terserah. Ada hal yang penting ada sabab. Nggak ada sabab ente asyik saja kan ada asyik. Pikirannya sujud tuh, waduh, dekat dengan Allah. Salah caranya. Ya. Nggak boleh. La yahillu, ibaratnya la yahillu, ya. La yahillu ini haram kalau sembarangan. Nggak boleh kecuali ada sabab, ya. Baik. Selesai sudah tentang sujud, maka masuklah kita ke hal-hal yang membatalkan sholat. Mesti tahu nih orang mesti tahu membatalkan sholat. Saudara, mainan HP yang sekarang nih lebih sulit dari yang membatalkan sholat. Yang mainan HP nih, yang gitu, ya, segala macam tuh, yang model Android yang sekarang lebih susah dari mubtilatus sholat. Tapi mubtilatus sholat orang jarang yang ngerti. Itu lebih ngerti. Kenapa saudara? Sebab siapa yang bisa Android, siapa yang bisa handphone mode baru, bakal masuk surga tanpa dihisab. Makanya orang banyak. Itu dia luar biasa, ya. Insya Allah ini tanpa dihisabnya lebih lagi kalau kita mengerti, ya. Tabdulus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala man syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man naf'a bihi wa bil ilmi fid darain min daini amin wa syekh
Sumair al-Hadrami fi Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitab Nafidat an-Najah ila an qala faslun tabtulu shalat bi 14 khaslatan. Ya. Ada nahna naqra fi syarah lil Habibana Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya. Ini Nairul Raja di karang oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ulama besar. Ya. Nah. Qala al-murad bil ibtul nama yashmulu man'ul iniqad. Jadi ada yang membatalkan, ada yang juga nggak bisa sah itu salat. Belum tentu dari yang membatalkan. Ya karena caranya salat nggak jadi, nggak sah salatnya. Bukan dari batal. So, kalau misalnya kentut, ya kan, itu ketahuan batal, ya. Terbuka aurat ketahuan. Tapi kadang-kadang dari salah pekerjaannya juga menjadi batal itu salat. Nanti kita lihat. Batal salat dengan 14 masalah. Jangan bingung. Nanti insya Allah kita bisa bayangkan sendiri berkah kita hadir di majelis ilmu, ya. Bahwa salat yang fardu ataupun salat yang sunnah akan rusak dengan terjadinya salah satu dari 4 masalah ini di dalamnya. Jadi kalau terjadi salah satu dari 14 ini bisa nggak jadi itu salat. Saya diulang, ya. Walatan agidu in qaranat ibtidaaha wa qasolati fi dzalika sajdatat tilawah wa syukur wa salatil janazah. Kalau terjadi ini di tengah-tengahnya, apalagi di awalnya, nggak bisa tuh salat, nggak sah. Baru mau salat kentut, nggak bisa. Baru mau salat kita mazhab Syafi'i dipegang sama harim, nggak bisa, ya. Sebab salah satu salat adalah harus kita cuci dari 2 hadas. Nah, ya, baik. Kemudian sujud syukur, sujud tilawah juga begitu sama. Yang membatalkan salat, membatalkan juga sujud dan sujud tilawah. Jadi kita harus punya wudu sujud tilawah dan sujud syukur itu, ya. Yang pertama yang membatalkan salat adalah al-hadatsu. Hadas. Ya. Jadi yang pertama yang membatalkan salat hadas kecil ataupun hadas besar, itu membatalkan salat. Walau sahwan, walau min faqidit tahurain, sekalipun kita lupa nih, maaf, sudah wudu, ketut, masuk tohar, salat tohar, berarti dia salat dengan tanpa wudu. Ingat Allah, sudah asar lagi ingatnya sudah asar. Ya Allah, anak tadi nggak punya wudu salat, nggak sah dong, tapi tidak berdosa. Buru-buru kita qadha. Jangan diakhir-akhirkan, ya. Baik. Apalagi yang diantaranya, walaupun ini orang lupa, ya, seperti barusan, atau faqidut tahurain, dia nggak wudu, nggak tayamum, nggak ada air, nggak ada tanah, ceritanya begitu, harus sholat, hormatul waqit namanya. Begitu sholat dia kentut, batal juga, mesti diulangi, walaupun dia tidak wudu. Kan logikanya nggak wudu, mau ngapain ulangin? Nggak bisa, batal juga. Yang lebih lagi saudara, kalau orang salisil bol kencing-kencing, kan itu punya keistimewaan sholatnya, ya. Harus ada lain, harus sudah masuk waktu, ya. Nggak boleh menjamak 2 sholat karena dia dalam keadaan salisil bol. Jadi waktu orang salisil bol ini kencing-kencing terus, seolah-olah dimaafkan, sebab nggak berhenti kencingnya. Jadi dia sembahyang membawa najis. Bagaimana caranya? Dia kalau mau sholat nungguin waktu dulu. Dohor, kamar mandi, pipis, bersihkan, kan masih netes, dia sudah siap. Dia siap dengan perban, lakban, ya, tempel lakban, tempel perban, sirap, taliin, ya. Kalau yang mau bagus, ambil timah, taliin sama timah, kawat, nggak keluar, ya. Tapi lama-lama tapi tetap tuh. Nah, dia salisil bol. Begitu dia mau sholat, kentut, batal nggak? Batal. Kenapa? Karena logikanya ini kan orang memang dimaafkan, kencing terus nggak sah, dimaafkan. Sehingga usalinya juga, wudunya juga, nawaitul wudu listimahati fardhis shalah. Logikanya ini orang kan memang najis, ngapain kentut batal? Tidak, tetap batal. Kenapa? Karena bukan hadasnya terus. Kecuali ini orang pengentutan dan pengencingan.
Kentut nggak berhenti, kencing nggak berhenti, nggak apa-apa deh kentut. Ya, jadi yang bukan hadas yang gaib tetap membatalkan. Ya, kalau kita pakai pikiran, ini orang kan memang nggak sah najis terus. Kalau kentut kenapa jadi mesti batal? Itu agama kan. Nggak boleh pakai pikiran kita agama, harus pakai yang datangnya dari ulama. Dari sahabat, dari siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak sembarangan ulama itu. Dia tanggung jawab sama Allah ya. Baik. Inilah yang pertama yang membatalkan sholat kita, hadas asghar ataupun hadas akbar. Anda sudah tahu hadas asghar itu apa? Yang mewajibkan wudu. Hadas akbar yang mewajibkan mandi. Hadas sedang ada nggak? Hah? Nggak ada, udah hadas akbar, hadas asghar ya. Baik. Yang kedua, ini mungkin dari luar, bisa juga dari kita. Wa bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Dengan kena najis, terkena najis, tidak dihilangkan oleh kita, tidak tulqa itu tidak dilempar, nggak enak dilempar apa ya namanya? Tidak bisa gini nih, gitu. Ya disingkirin langsung, ya dikepretin begitu langsung. Kemudian min ghairi hamlin, cara menghilangkannya pun tidak boleh dengan itu najis ke bawah sama kita. Bisa, misalnya kita lagi sholat, Akbar, sudah 3 lagi, sudah tahiyat lagi, subhanallah, ayam tetangga, dasar ayam nggak punya adab, saudara. Saya belum pernah ketemu ayam belajar adab juga, saudara ya. Lompat, sambil lompat di atas kita, beol, kemarin. Kalau kering, tek, kita giniin, nggak masalah. Tapi kalau ngambilnya misalnya ini najis, ini najis nih, ini misalnya di sini, di ini kita, terus kita giniin, batal sholatnya. Kenapa? Diangkat. Kita harus menepis, bahasanya menepis. Nah, menepis itu najis tanpa terangkat. Ketika kita menepis najis dengan ada sedikit diangkat, batal sholat kita, karena termasuk orang yang membawa najis. Kalau tadi kan nggak sengaja waktu jatuh. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau najisnya kering. Kalau najisnya kering dan nggak nempel. Kalau nempel bagaimana nanti? Nggak bisa, tetap aja batal. Buka bajunya, ganti, kita sholat lagi. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, sholat akan batal dengan terjadinya ada najis yang tidak dimaafkan. Oh, Bib, kalau begitu ada najis yang dimaafkan? Ada. Mana saudara? Misalnya di tempat kita terlalu banyak cecak. Ya, terlalu banyak cecak. Maka kotoran cecak itu termasuk daripada yang dimaafkan. Ya, bangke kecoa, bangke zimbar, apa zimbar tuh? Orang Sunda bilang bambara. Yang tawon. Apa namanya? Tawon. Ada lagi satu lagi yang lebih. Hasil sejenis tawon deh tuh, ya. Ya. Dan itu pun kalau jatuh ke baju kita, badan kita, nggak lama. Jadi jangan begini, set jatuh, dilihat dulu najis apaan ya. Kepinteran tuh orang. Najis pakai tanya najis apaan? Ya, najis set jatuh nggak pakai banyak. Oh, lempar, tepis. Ya, ketika tidak ada bekasnya, kering, alhamdulillah, sholat terus jalan, nggak apa-apa. Ya, Kala in lam yunahiha qabla mudhi agal litumani, ya Allah tumani sebentar ya, mesti buru-buru kita lemparkan tuh ya. Fa innaha qabla dzalika an kanat ya bisatan wa nafadha thawbahu halan aw rabbatan wa alqaha bima waqa'at alaihi halan min ghairi ghaddin lahu wala hamlin lam tabtul salatuhu. Jadi ketika itu najis kering, gampang deh udah ya. Pokoknya jangan sampai dipegang, tepis. Atau mungkin najisnya adalah basah, cuma ente pakai baju yang super cepat dibuka. Jadi umpamanya pakai gini lah,
Nah, orang kan kalau yang sopan sembahyang kadang-kadang kain terus pakai gini nih, yang sopan nih. Orang yang sopan sama Allah SWT sembahyang pakai kain terus pakai sorban. Itu sopan sama Allah tuh, ya, nggak pakai baju. Ada, sah. Kenapa? Kalau ditanya kenapa ini? Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Waktu ketemu camat, baju rapi, pakai minyak wangi, jas, kacamata, masya Allah. Ketemu Allah, Allah Ghafurur Rahim. Ya. Itu orang yang adab sama Allah. Adab apa dalil adab? Adab, saudara. Itu dalil adab. Kita kan punya perasaan dong. Kalau sama manusia begini apalagi sama Allah. Nah, kalau kebetulan najisnya basah, oke, nggak apa-apa. Kena baju atau kena najis langsung set gini, selamat. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang penting sekarang kalau najis itu kita bisa tepis dengan tanpa ada bekasnya, secepat mungkin atau dibuka bajunya atau sorbannya, maka selamat sholat kita terusin, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau nahaha biyadihi, kalau dia tepis itu dengan tangannya atau dengan lidi, ya, awwadhu ala yadihi ala mawdhi'in najis atau biwadhi yadihi ala mawdhi'in najis, pegang. Mimma waqat alaihi batalat sholatuhu, tapi kalau pakai dipegang, diangkat, basah, menjadi batalah sholat. Ahmad pusing nih, ini basah, ini cepat waktunya, gampang bib, nggak usah pusing-pusing. Tak kena najis, berhenti sholat, buang bajunya, ganti, sembahyang lagi, aman. Udah gitu aja deh, nggak usah dipusing. Sekarang kan ada pusing nih, megang begini, nggak boleh dibawa, nggak usah repot-repot. Setet kena, ya Allah, kena najis ya Allah, buka bajunya, beres, ambil yang baru, Allahu Akbar, aman. Jelas? Saya mau memperpanjang ini, nanti jadi repot. Ntar yang mau masuk Islam nggak jadi, sudah baru nanti kayak begini susahnya. Hah? Ya, udah kita, ya. Itu yang kedua tuh. Jadi kena najis, ya, membatalkan sholat. Yang tidak dimaafkan, tapi kalau cecep sedikit kering nggak apa-apa, ya. Nah, itu dimaafkan daripada yang dimaafkan. Tapi kalau banyak jangan ya, mendingan kita ganti aja baju, ya. Dan kalau kita juga orang tuh, kalau di Al-Quran cuma diingatkan, kalau kamu faidat ma'namtum fa'aqimus sholat, kalau kamu tenang, dirikanlah sholat. Itu perintahnya banyak, bukan hanya tenang saja. Sebelum ente sholat, lihat juga tempatnya. Kan kita kalau di masjid, kan macam-macam di masjid. Kalau sering ada orang, biasanya percecekan sepi. Kalau sering banyak orang, percecekan sepi. Tahu percecekan? Dicecek-cecek nggak ada mudah dekat kalau banyak orang. Tapi kalau di ujung banyak tuh cecek, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang bukan hanya cecek, burung-burung ada. Jadi sebelum kita sholat, kita lihat tempat dulu. Makanya yang di huruf stop pertama tuh biasanya bersih. Ya, kita lihat tempat nih. Atas, lihat, apalagi kalau masjidnya jelek ya. Nah, kita lihat dulu, benar ini bagus nih. Insyaallah nggak ada gangguan. Bismillah. Sekalipun di rumah, ya kita lihat-lihat dulu, amankan dulu. Kalau tadi disuruh tenang dulu baru sholat, panggilan untuk tenang sebelum sholat itu sama juga memanggil kita untuk hati-hati sebelum sholat. Lihat tempat, lihat kiblat, bagaimana, bagus. Bismillah. Ya, nah, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wankishafil aurati in lam tustar halan. Saudara, ini kalau kenanya angin, dengan terbukanya aurat kalau nggak ditutup buru-buru. Ente lagi sholat, set angin, buru-buru tutup, aman sudah, sah sholat kita. Ya, kita lihat kata syariat. Anna sholat tetap dulu aidan bin kishafi syai'in mimma yajibu satruhu. Kalau yang tentu di atas lutut dan di bawah pusat. Kalau di bawah jarang deh. Yang mungkin terjadi di sini, ya, karena angin kencang bisa saja terbuka aurat. Buru-buru tutup. Kalau buru-buru batal. Baik. In lam yustar qabla mudhi agal tumanina. Tumanina tahu nggak tumanina? Zamannya sebagaimana? Subhanallah. Berapa detik tuh? Gol 3 detik. Memang bisa. Agak set bisa. Tapi kalau waduh, angin nih lama, batal sholat.
Jadi buru-buru langsung. Sebab gadarnya pembatasan waktunya hanya sebatas subhanallah, berapa lama subhanallah? Relatif sangat singkat sekali, ya. Tapi kalau Anda terus begini, insyaallah cukup. Baik. Fa fima idza tayyara rihu as-sitra. Itu kalau yang menerbangkan, yang mengeluar, yang memperlihat, yang menyebabkan terlihat aurat itu, terbuka aurat itu adalah angin. Fa in tayyaraha ghairuhu darra. Tapi kalau yang lain, ya, yang menyebabkan terbuka auratnya sekalipun ditutup langsung, itu berbahaya, membatalkan sholat. Sebab mudah dijaga. Nggak mungkin terbuka aurat kecuali ada orang jahil. Anak kita jahil, Pak, buka, ya. Atau Anda tadi tidak memperhatikan tempat, rumah baru dibangun, masih banyak paku di, misalnya kita kerja di tempat mebel, kan di mebel suka ada paku-paku tuh. Hah? Ente sholat, begitu sholat, keluar. Hah? Udah, batal sholatnya, terbuka aurat. Atau barangkali kain sekarang kan orang ingin yang dingin, tipis, ya kan? Kain itu lama-lama mungkin tepo, orang Betawi bilang tepo, ya. Begitu sujud, saat, ya, ambil Allah liman hamidah, sujud, terbuka semuanya. Kebetulan tidak pakai baju dalam. Ya, ala kulli hal kalau dia bukan imam. Kalau imam gimana? Bikin repot orang, saudara-saudara. Ya, dia nggak pakai celana dalam, terbuka kan auratnya, itu batal. Sekalipun dia bisa begini langsung. Oleh ente sendiri robek, sekalipun saya dulu tetap tidak dimaafkan. Ini kalau terbuka auratnya dikarenakan oleh angin. Kenapa? Karena mudah menjaga itu, saudara-saudara. Ya, lebih apa namanya, kalau najis ya, kalau kotoran masih lebih sulit, tapi kalau ini mudah dijaga. Ya, baik. Jadi terbuka aurat apabila tidak ditutup buru-buru menjadikan sholat kita batal. Baik, kita nggak tahu. Biasanya orang yang ngerokok itu biasanya suka berlobang bajunya. Makanya supaya jangan berlobang, jangan luar biasa, jenius, ya. Ya, itu saudara masih untung itu kalau memang bajunya yang lobang. Kalau paru-parunya lebih dahsyat lagi, saudara-saudara. Dokter bilang kalau kebanyakan merokok nanti yang lobang bukan baju, apa? Paru-paru, saudara-saudara. Makanya yuk tobat dari rokok, jangan tinggal dari rokok. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah, nangis, wa qina adzabannar. Api ngomong, kurang ajar lu. Buat 3 kali lu isu-isu. Apinya ngomong. Kan dia bilang wa qina adzabannar, jagalah kami dari api. Kata api, kurang ajar lu. Lu kan tiap hari kita buat. Api itu bakal ngadu begitu. Kalau ente tidak mau diadukan oleh api, jangan. Masya Allah, indah itu bahasa saudara-saudara. Iya. Anak minta maaf sama yang tukang merokok, minta maaf, ya. Jangan marah, ya. Jangan marah sama yang merokok ini. Bagi anak orang yang merokok itu daya berpikirnya kurang bagus. Loh, kita boleh tanya, kenapa dia ngomong begitu? Karena ada dasar. Kenapa anak ngomong begitu? Kita bicara benar, ya, nggak ditutup-tutup. Jangan, mendingan kita bicara benar. Jadi Anda bisa paham. Di rokok itu ditulis dilarang merokok. Merokok membahayakan. Bisa sakit paru-paru, bisa impoten, bisa gila, bisa ketemu jin. Banyak, banyak tuh. Itu keterangan banyak. La ilaha illallah. Sudah tahu nih, ini merokok bahaya, bisa paru-paru, bisa impoten, bisa sakit, masih ente minum, berarti daya pikir kita kurang dipakai. Jadi daya berpikir kita kurang dipakai. Jangan, supaya disebut orang yang betul cerdas, memakai pikirannya benar, syukur kepada nikmat akal dari Allah. Jangan sedikit menjawab. Ini benar, betul nggak? Ada tuh ditulis, Allahu Akbar, ditulis. Mungkin saudara jangan masuk sini. Kalau masuk sini nih, ditembak mati. Ada nggak masuk? Nggak masuk. Kenapa waktu Rasulullah bilang ini
zina itu Anda tidak mau. Sebabnya apa? Ini sama dengan orang yang bilang taubat nanti, baik nanti, sekarang gua senang, Allah Ghafurur Rahim. Sama dengan yang rokok terus. Anak ngerokok nggak paru-paru, anak ngerokok nggak kanker, jadi nggak apa-apa, cuman makruh kok. Kan ngomongnya begitu. Sama dengan Allah Ghafurur Rahim. Anak nggak sholat nggak diapa-apain, anak korupsi nggak diapa-apain. Nanti saja sebelum mati, anak tobat. Emang mati ngomong sama ente? Emang kanker ngomong sama ente? Nggak ngomong. Ntar udah kanker aja, ya Allah, ada menyesal. Coba dari dulu anak nggak merokok, ngasih tahu orang jangan ngerokok. Pengen baik, jangan ngerokok. Nggak baik itu yang begitu kan? Orang ente sudah dinasihatin duluan, nanti bagian nasihatin orang lagi. Hah? Nggak perlu begitu. Diam aja rasain. Sebelum itu mari kita gunakan nih. Allah SWT memberikan badan kita bisa sehat, bisa seger, bisa mikir tanpa rokok. Kan ada orang yang berarti begini, Pak, Bapak kan Masya Allah berpendidikan. Saya lihat gelar dokteran, yang satu insinyur, yang satu dokteran udah insinyur, menteri segala macam, banyak di kelasnya, nggak kehitung. Tapi barang tiga-tiga merokok. Kenapa Pak? Kok Anda pada merokok? Ini saya waktu istirahat saja. Kenapa? Menghilangkan stres. Dan saya juga kadang-kadang nggak bisa kerja kecuali pakai rokok, sakit. Orang yang tidak bisa kerja harus dengan rokok, nggak bisa tenang harus dengan rokok, itu orang sakit. Ditanya dulu, apa sakit? Ditanya mana? Tanya mana? Sakitnya apa? Tanya. Sakitnya apa? Sakit jiwa. Bukan sakit jiwa. Bukan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia rapi. Bisa mikir, nggak usah pakai rokok. Bisa ngeliat, nggak usah pakai obat. Bisa mencerna makanan, nggak usah dibantu apa-apa. Sudah disiapkan Allah semuanya. Ente bilang, anak nggak bisa mikir kecuali pakai rokok. Berarti ente punya penyakit, namanya penyakit rokok. Penyakitnya penyakit rokok. Itu penyakit. Berarti Anda walaupun tidak apa-apa sudah punya penyakit, namanya penyakit rokok. Makanya adik-adik jangan coba-coba merokok. Itu pintu gerbang ke narkoba. Betul. Rokok pintu gerbang pertama ke narkoba. Pertama daun kaum, dulu masih ada kaum. Ya, daun kaum tuh, kaum. Saya dari Sunda sih makanya bilang daun kaum. Ya, kalau sini apa namanya? Sama kaum juga. Beres kaum lama-lama lihat kan orang suka ngomong rokok paling jinggo. Namanya dusun jinggo. Kenapa disebut jinggo? Anjing menggonggong. Itu kita tahu, dibohongin tuh. Yang pabrik. Ya. Terus nih anak pengen nyoba deh jinggo. Lama-lama lukis trik. Pindah 55. Pindah danhil, ujungnya ganjil. Ujungnya ngisap rokok ganjil. Ganjil mabok deh tuh. Ya. Ntar yang lain deh. Nauzubillah min dzalik. Pintu pertama rokok. Ayo adik-adik, bapak-bapak di sini ajar anaknya jangan sampai ngerokok. Kasih tahu. Gimana nih susah pergaulan? Ada caranya. Kita minta sama Allah. Kedua sering dikasih tahu. Nah, jangan ngerokok. Merokok ini berbahaya ini. Insya Allah nanti dia kalau mau merokok dia nggak merokok. Kenapa anak-anak ini mentak? Karena jauh dari kasih sayang orang tua. Kadang-kadang orang tuanya yang bikin anak ini gak ada adab karena terlalu jauh. Untuk mendekatkan, kasih nasihat, jangan ngerokok. Sering-sering sebutin, jangan ngerokok, jangan ngerokok. Insya Allah dia nggak ngerokok. Ya, sisanya terserah Allah. Baik, yang paling bagus pelajarannya adalah bapaknya juga yang ngomong tidak ngerokok. Sebab anak sekarang gak kayak anak dulu. Awas kamu ngerokok, saya pukulin kamu, diam. Kalau anak dulu, anak sekarang jangan ngerokok. Bapak ngerokok. Turang dong Pak. Bisa begitu kalau anak sekarang. Pintar-pintar. Ya. Jadi kita tanya dulu,
Ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca tadi, baju bisa robek kan kalau ngerokok atau tidak ngerokok. Nah, ada yang dimaafkan. Bagaimana dimaafkan? Kalau lebih kecil dari duit ratusan kuning. Lebih kecil dari duit ratusan kuning tuh. Ya, maksudnya gimana? Yang tidak kelihatan kalau makannya sehat, ini nggak kelihatan kulitnya dari saking kecilnya gitu. Ya, kalau kelihatan sih jangan dah. Pokoknya di majelis takhotub gini bolong tapi nggak kelihatan kulitnya, samar, itu masih dimaafkan. Tapi alangkah baiknya seperti tadi panggilan untuk tenang, ente kalau mau sholat lihat dulu kayak ini kira-kira masih bertahan nggak nih, masih ada bolong nggak nih, ya jangan sampai terjadi seperti tadi ente lagi sholat bolong, ya atau pas dilihat lagi sholat ya Allah bolong, kan salah, sayang. Kalau masih ada waktu, kalau keluar waktu kan itu taksir dari kita, ya. Baik, yang kedua yang membatalkan sholat, yang ketiga maaf, yaitu dengan terbukanya aurat, ya. Itu pun kalau ditutup langsung, kalau dari angin, kalau dari yang lain nggak dimaafkan, membatalkan sholat, ya. Baik, yang keempat, wanutku biharfaini au harfin mufhimin amdan, yaitu dengan mengucapkan dua huruf sekalipun enggak dimengerti. Contohnya ka, berapa huruf tuh? Dengan matnya itu dua. Kalau misal i satu enggak ada, ya. Kalau i batal. Kaf ka bisa sedikit enggak, tapi ka batal. Atau yang punya arti walaupun satu. Seperti dalam bahasa Arab ti minal wiqayah. Ya, itu ada arti ti anta. Itu membatalkan sholat juga. Alhasil di dalam sholat dilarang bicara. Nah, Fahmi bilang, Bib, orang kan kadang-kadang lupa. Orang kadang-kadang lupa. Kalau dilihat dari segi untuk hukumnya, orang yang sholat dan sholatnya bisa tiga, banyak kan. Satu, orang yang bodoh baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Yang kedua, orang yang lupa. Orang yang lupa. Ada satu lagi. Lupa ba'id anil ulama. Kemudian satu lagi disengaja. Harus sengaja udah jelas batal, ya. Lihat nanti kita. Enggak boleh berbicara. Baik. Wa huwa amidun, kalau disengaja. Jadi ada yang disengaja, tidak sengaja. Ada yang bodoh karena jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Ada yang lupa kan? Lupa. Disengaja dan disengaja, lupa hampir sama tuh, ya. Baik. Wa huwa amidun ay alimut tahrim wa anau fis shalah. Dia tahu ngomong haram. Dia ngomong, udah jelas batal, sengaja. Ya, sengaja. Biharfaini mutawaliyan walau ghairu mufhimin. Sekalipun enggak ada amanahnya tuh huruf. Ya. Odo, nggak ada maknanya, nggak ada maknanya. Odi, da'a, nggak ada maknanya. Membatalkan sholat selama dia sengaja. Atau murakkab terdiri dari huruf dan matnya a, ba, ta, nggak pakai u juga, ta dua saja panjang, itu pun membatalkan sholat. Wa biharfin mufhimin, satu huruf tapi memberi pengertian, seperti qi minal wiqayah, i minal wi'ayah, fi minal wafa. Nah, satu huruf kalau bisa dimengerti seperti fi'il amr dalam bahasa Arab. Qi, jagalah olehmu, ada olehmu, berarti itu membatalkan. Lebih dari satu. Seolah-olah dia bukan satu, hanya yang tertulis saja di situ satu. Padahal hakikatnya dia adalah dua. Dan nggak kelihatan yang keduanya. Qi anta, dia ngomong seolah-olah. Nah, bagaimana kalau dia tidak sengaja ketelisut ngomongnya? Fa in lam yakun amidan bi an sabagha lisanuhu. Karena enggak sengaja, tadi kan saya bilang, lima baru masuk Islam, bodoh atau tidak sengaja. Au kana jahilan bitahrim, atau dia tidak tahu itu haram. Ya kan biasanya sebabnya bodoh, ma'dzuran. Kaman guru baharu bil Islam, au nasyaba'idan al ulama, au kana nasian, atau dia lupa, bisa bodoh, ya.
bisa tidak sengaja, bisa lupa, bisa bodoh, bisa tidak sengaja. Itu 3 tuh di dalam soal pembatalan. Ya, latah termasuk tidak sengaja, Pak. Latah tidak termasuk sengaja. Nggak ada orang yang mau latah, nggak ada kan? Nggak sengaja itu penyakit. Jadi kalau dia bodoh, tidak tahu itu haram, lupa, tidak sengaja, seandainya yang dia ucapkan itu tidak terlalu banyak, 6 kalimat, karena waktu itu Nabi, ya Rasulullah, aku siratus shalah amnasita, kurang lebih 6 kalimat tuh. Ada yang kalau bilang 4. Ya Rasulullah, apakah diperpendek sholat atau engkau lupa? Misalnya sholat 4, Nabi sholat 2, sengaja. Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun, dua-duanya enggak diperpendek, dan aku juga tidak lupa. Nah, ini Allah sengaja. Kala innama nusitu li usyari'a, aku dilupakan oleh Allah untuk memberikan syariat pelajaran agama. Jadi Nabi sengaja lupa. Nabi nggak lupa. Dilupakan oleh Allah untuk apa? Untuk supaya memberi pelajaran kalau ada yang lupa, jadi ada hukumnya. Nabi dulu dilupakan, oh ini hukumnya. Waktu itu begitu. Jadi kalau bicaranya tidak terlampau banyak, misalnya dia lagi sholat, Allahu Akbar, walil maghdubi alaihim waladdallin, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kebetulan istrinya lagi amuk-amukan, lagi berantem sebelum itu, sebelum sholat dia berantem. Belum fil alamina innaka hamidum majid. Mau salam, lupa. Kenapa jadi kurang ajar tuh perempuan? ngomong banyak tuh. Itu membatalkan sholat sekalipun lupa, kebanyakan. Tapi kalau tidak, maafin ya, nggak sengaja tuh, nggak sampai 4 kalimat, nggak apa-apa. Maafin ya, belum tidak ingat. Gimana aja? Walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maafin ya, dia ingetin salah, berbuat salah, ngomong maafin ya. Maafin ya, berapa? Kalau menurut yang 6 nggak batal, kalau menurut yang 4 nggak boleh. Tuh. Jadi kalau memang tidak sengaja, ini agama bukan agama maksain orang, nyusahin orang, tidak. Dia bodoh, ada hukumnya. Dia lupa, ada hukumnya. Ya. Kemudian apalagi tadi? Nggak sengaja ada hukumnya, sengaja juga ada hukumnya. Nah, jadi semua kita diberi pelajaran di dalam agama ini tidak menyulitkan. Yang penting jangan kita sengaja. Kalau dalam hati, Kalau dalam hati, waduh, kalau sholat dalam hati kita mau membatal, nggak ada yang sah sholat kita, saudara. Betul kan? Ngaku. Ente pernah nggak sholat nggak ada pikiran dalam hati? Allahu Akbar, yang dagang ingat subuh gosong ini tadi pagi. Nah, waladdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mestinya ruku, baca Yasin wal Qur'an hakim. Kenapa? Lupa. Tadi dapat fulus banyak benar soalnya. Bisa aja. Ini getaran hati juga ingin lupa orang. Ya, banyak tuh khawatir. Alhamdulillah. Tapi kan di dalam hadis diterangkan bahwa Allah menerima itu dari sholat kita yang kita berakal, yang ada tadabbur, yang ada khusyuk. Usahakan. Kenapa disuruh tenang? Supaya itu hilang tuh pikiran-pikiran. Habisin dulu tuh pikiran-pikiran. Ya, kita bersuci, kemudian wudu, baca doa wudu, sholat sunnah dulu, sholat warming up tuh, sholat sunnah dulu, jadi masuk ke sholat wajib sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Allahu Akbar. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata atau kalimat? Kata. Kalau kalimat kan panjang kita ya, kata. Ya. Jadi saat di sana saya mau pergi ke situ 5. Nah, 5 kata kan? Nah, walaupun semuanya digabungan kan kalimat, ya kan? Tapi ini kan Indonesia. Di Arab kan tidak. Kalimat itu begitu, ya. Ustaz, kalau dehem tapi setengah aja, Ustaz. Dehem kalau sengaja setengah kata batal. Kalau sengaja setengah kata batal. Bukan dua suara. Ya, sengaja ini main-main membatalkan sholat. Batuk nggak apa-apa, asal jangan dibunyikan. Kan orang sekarang bersin, acim, ada yang gitu.
Ada asyik itu namanya. Itu bisa batalin sholat. Usahakan kalau tidak sengaja nggak apa-apa ya, memang asyik ada bucin diri, alas itu di luar kemampuan atau ente, wah nggak apa-apa. Tapi kalau keterlaluan, oh iya. Ada kan yang orang itu nggak boleh. Ya, Anda jangan bilang oh itu anak nggak bisa dong, keterlaluan itu kan bisa ditahan ya, bersin juga tidak terlalu, batuk juga begitu ya, ya. Masa sih orang batuk batal dong, mau nyanyi itu saudara, ya kan? Jadi kan kalau ya kan, tapi kalau sampai kelihatan bunyi yang seolah-olah disengaja itu bisa membatalkan sholat. Istighfar, ente tanya di apa batin ente. Alhasil tujuannya di sini ini sholat Anda berada berbicara dengan Allah Subhanahu dalam ibadah, jangan disamakan dengan di luar ibadah. Ente bisa ngomong masya Allah, di luar sholat ada kayak tapi di dalam sholat kita jaga supaya menunjukkan oh ini sholat, ini bukan di luar sholat, kita ini dalam sholat dalam ibadah, jadi jaga ya. Nah itu yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima, wabil muftiri amdan, dengan yang membatalkan puasa apabila sengaja. Apa yang membatalkan puasa banyak kan tuh? Ya, diantaranya yang paling bisa terjadi sholat apa? Makan atau minum. Lo makan bagaimana? Bisa makan. Misal ente lagi sholat, Allahu Akbar, ente seorang yang asyik sama makan kismis. Selalu kismis ada di kantong. Ya kan? Sholat, Allahu Akbar, walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Cetak, tangan ke kantong, kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ya kan? Cuma itu jarang terjadi. Itu jarang terjadi. Ana belum pernah lihat orang lagi saat malam makan kecuali sekali orang gila. Memang sholatnya juga nggak basah, orang gila, ya kan? Nah, kalau orang sehat nggak mungkin dia sholat kecuali dia lupa, ya. Nah, baik, lupa juga kalau banyak tetap lupa, kalau banyak tetap batal. Kalau dia lupa, buru-buru dikeluarin nggak apa-apa. Dan ngeluarinnya juga saudara ada adabnya. Misal saat anak masuk, jangan begitu kan dalam sholat. Kalau dalam sholat kita gini nggak sengaja ambil ini tangan atau buka kantong baju, biasanya fulus terpaksa. Kalau di zaman Nabi tanah, sekarang kan bagus ini saudara, orang bisa marah. Jadi kalau ente kebetulan terjadi begitu, imma ambil sapu tangan ke sapu tangan. Tidak ada sapu tangan, tempelin kemana? Atau kantong, nggak ada kantong, buka sedikit ini ke dalam dada. Begitu caranya. Itu tanggung konsekuensi Anda, ya. Kenapa lupa? Itu udah, ente lupa. Nah, ya, baik itu pun kalau tidak banyak. Baik kita teruskan. Jadi sholat akan menjadi batal dengan segala yang membatalkan puasa. Ma'al amad, dengan sengaja tentunya, dan kita tahu itu haram. Contohnya lagi sholat, Anda seorang yang asik ngorek kuping. Kalau dulu saudara ngorek kuping bukan cotton bud, ayam bud, ya kan? Dulu cotton bud, sekarang cotton bud, dulu ayam bud, bulu ayam bud, pakai bulu ayam. Diambil bulu ayam tuh, yang bagus ayamnya bersih, ujungnya sedikit tuh, dimasukin Allah. Terus langsung begitu set Hong Kong, New York, iya kan? Dia nih adik main, ini nih, pakai ini ya, korek kuping. Sholat, Allahu Akbar. Kebetulan dia sholat, imamnya siapa? Habib Ahmad, baca kahfi panjang lagi bacanya. Alhamdulillah, waduh, panjang bacanya. Ya ini kan bulu ayam. Jadi batal. Kalau sengaja dia batal. Ya. Wakal akli walau walilan atau makan. Bagaimana bisa terjadi? Ya diambil begitu.
Ya, diambil walaupun sedikit, diambil atau yang sudah ada di dalam mulut, nanti ada tafsirnya, ya. Gala walau qalilan wa amma ma'an nisyan awil jahli bit tahrim wa qad udhira bima marra fala tabtur. Kalau dia memang lupa, nggak tahu itu haram karena baru masuk Islam, dimaafkan, cuma kita coba aja lagi apa namanya sholat, jangan makan ya. Oh iya saya tidak tahu, nggak boleh. Iya nggak boleh. Kayak tadi juga, umpamanya lagi baru masuk Islam nih, dia nggak tahu nih, jauh dari ulama. Allahu Akbar. Man, di mana ente? Anak lagi sholat. Dia lagi sholat benar. Di mana ente? Anak lagi sholat. Di mana? Di sini ngomong. Dijawab semuanya. Tapi baru masuk Islam, nggak apa-apa. Baru masuk Islam. Kalau ente batal, nggak bisa. Ya? Atau misalnya orang asyik sama lagu. Makanya kalau sholat kan suruh tenang. Ini nggak lagi sholat, pasang lagu. Sahibna wa ta'abara. Biar asik nih, asik kampus. Habib jangan lagi. Wah, habis itu Allah yang nyanyi. Sahibna wa ta'abara. Ma'akum ya habaib. Batal. Iya dong. Ya, kalau nggak sengaja nggak apa, tapi nggak mungkin dong nggak sengaja. Mungkin nggak Zen? Nggak sengaja. Nggak mungkin. Ada lagunya di sini. Ya, jangan. Ya. Nah, itu juga makan juga nggak boleh ya, kecuali memang dia baru masuk Islam. Atas kita kasih tahu ya. Nah ini yang keberapa? Yang kelima. Maaf ya, saya bikin sedikit apa namanya untukan. Ada sedikit tertawa, jadi nggak bosan belajar begini. Bosan kalau semua itu ini begini. Wah bosan gua. Dilarang semua ini dilarang enggak. Walaupun ada tertawa, tapi di sini ada ilmu, Anda jangan abaikan, ya. Nah, jadi jangan lagi sembahyang kita makan membatalkan sholat. Baik. Nah itu tadi makan, tentu dengan kerjaan kita kan, kalau makan. Ada yang ada makan, kalau makan dengan usaha kita. Di mana? Di kantong, di luar. Ada yang termakan. Termakan ini di luar kemampuan ente. Apa termakan? Umpamanya di antara gigi-gigi kita karena bekas makan kacang nyelip di gigi. Nah, ini ada hukumnya nih. Kalau tadi makan ente ngambil sendiri dengan kerjaan, ini tidak pakai kerjaan, turun sendiri. Subhanallah, memang syaitan namanya juga ya. Nah, baik, kita lihat nih. Wabil uktil kathiri nasyan, maksudnya dengan termakannya makanan, ya. Tapi lupa, tapi banyak, ya. Kebetulan ente makan kacang, beres makan kacang, saking asiknya tuh kacang tidur, nggak gosok gigi lagi. Subuh bangun, kebetulan air lagi kurang, kata ibu, air lagi susah nih. Yang fardu aja lo wudu, nggak pakai kumur, buka tangan, wudu benar, nggak pakai kumur kan sunnah. Atau kumur karena sedikit nggak turun tuh makanan. Udah, aduh, Allahu Akbar, Rabbal amin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin naimah. Setan mulai ngorek di situ. Keluar lagi tuh kacang, set. Banyak lagi keluarnya, plak, mestinya tadi kayak saya, keluarin. Ini enggak mau dibuang. Dimakan terus, batal. Bisa terjadi nggak? Bisa. Anda jangan tertawa, bisa terjadi. Kadang-kadang setan melupain kita, jadi asyik makan aja terus. Tinggal anaknya datang yang kecil, abah lagi sholat, abah lagi makan, ada yang baru ingat ya. Ada yang makan. Jadi ini nggak sengaja turun sendiri, banyak membatalkan. Wah, bib, taab. Habib dan Al-Jufri bilang taab. Gimana nih? Kadang-kadang kita sedikit, kecil, kayak apa? Kayak model biji tomat. Dan keluar, tahu ente, mau ente keluarin, subhanallah, nggak keburu ketelan. Batal nggak? Nggak batal. Di luar kemampuan kita. Tapi ketika kita mampu untuk mengeluarkannya, tapi dimakan, itu membatalkan sholat. Jadi sekalipun lupa, kalau banyak, kalau sedikit, insya Allah dimakan. Jadi kalau banyak, tetap membatalkan sholat. Untuk itu, ketika kita mau sholat, kerjakan untuk kumur-kumur. Ada gunanya.
Ketika kumur-kumur, insya Allah yang nyelit-nyelit keluar semua, saudara, paling terkecil sekali, ya itu nggak masalah. Ya, asal jangan terjadi kita makan. Ya, itu yang keberapa? Yang ke bukan yang ke-6 dong. 6, ya. Kan ada 14 nih. Yang ke-7. Wa talati harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Tolong ini perhatikan nih. Ini banyak terjadi nih. Dengan 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Berarti kalau 2 gerakan nggak apa-apa, lupa ya. Apalagi 1 gerakan ya. Gerakan Ini apa? 3 kali. Mana? Gerakan pergelangan tangan apa? Nanti. Ya, gerakan ini banyak. Yang disebut gerakan berat nih, tangan, kaki, ya, apalagi leher, dada, ya. Nah, ini termasuk daripada gerakan-gerakan berat. Tapi kalau gerakan enteng, tidak berniat main-main, apa misalnya? Garuk. Ya, orang yang garuk nggak masalah, ya. Bisa garuk atau mata, kan gerak terus mata. Batal dong. Apalagi mulut, kan mulut gerak mulut. Apalagi lidah, kan gerak. Enggak. Ini gerakan yang bisa kita batasi, ya. Tangan, kaki, gini, goyang begini. Nah, kita lihat sekarang caranya. Tolong dilihat, ya. Salat menjadi batal juga dengan perbuatan yang banyak, sekalipun dia lupa. Ya. Wal jahil ma'dzur, sekalipun dia dima'dzurkan oleh agama karena bangun Islam, kalau terlaluan nggak bisa batal. Apa itu? Wa huwa thalathu afkarin, 3 pekerjaan faktor berturut-turut. Jadi nggak ada 3 itu langsung. Kalau 3 nggak langsung nggak apa-apa. 2, iya kan? Nggak dihitung 2. Yang 3 ini, nah itu 3 ada tuh. Ya jarang sih orang begitu. Nah, nanti ada, bisa kejadian sebentar, nanti saya kasih tahu. Banyak orang yang jadi salah. Sebentar. Tangan ini gerakan tangan. Disebut satu tangan begini. Ini satu gerakan. Ini nih, satu gerakan sampai kembali. Jadi kalau 2, kalau gini, ini memang tetap nggak ada apa-apa nih. Ini 1. Tapi kalau kaki 1, 2, nggak ada begini 1. Itu kayak joget dong, ya. Nah, kalau kaki 1 sudah, 1 2. Yang menjadi batal nih dia. Ruku. Sami Allah liman hamidah. Kadang-kadang kita ingat jalan-jalan di lapangan. Oh, sami Allah liman hamidah. Nggak ada apa-apa nih. Tap ke sini. Berapa nih gerakan? Berapa? Kalau set ke ini nggak masalah. Tapi begitu gini, set balik. Berapa? 4. 2, 4. Kembalinya nggak dihitung. Jadi anak ingatkan, kalau ente sami Allah liman hamidah, sami Allah kan ya? Sami Allah liman hamidah. Jangan pakai begini. Jangan, kita kadang-kadang lupa tuh. Terus gini lagi, ada yang begini. Ada nggak yang begitu? Jangan. Kalau ente mau sholat begitu, Allah liman hamidah. Jalan. Udah nyanyi terus. Ini sholat ente, bukan jalan-jalan. Jangan. Tuh, yang benar bagaimana? Nah, ini anak jadi yang benar sekarang. Sami Allah liman hamidah. Seolah-olah sat. Ya. Gitu saudara. Jangan. Jadi langsung sami Allah liman hamidah. Allah gini, sat. Langsung kemari. Ya kan? Nah, seperti itu yang bagus. Jangan pakai dilepas sudah. Jadi selamat kita. Ya. Ini orang banyak yang nggak tahu. Betul kan? Banyak yang begini-begini. Jangan batalin sholat tuh. Ya. Nah, sekarang ini yang udah ngaji nih. Hati-hati nih. Sekarang yang sudah ngaji, awas, nggak ada maaf. Yang sudah terserah dengan Allah SWT. Tapi yang akan datang, silahkan sami Allah liman hamidah. Jangan pakai ke belakang apa-apa, langsung tempelkan. Seolah orang siap. Nggak perlu kalau siap begini, terserah itu punya diam di tengah-tengah, aman. Ya,
Jadi gerakan tangan dihitung satu gerakan, angkat kembali satu. Ketika kita dua yang kita gerakan dua. Kembali nggak apa-apa. Ke atas lagi berapa? Patah semua. Nah, jadi harap diingat-ingat. Paham hadirin? Kita lihat lagi yang lain. 3 gerakan nih. Tapi kalau sendiri-sendiri, misalnya gini, satu, ya kan? Satu lagi, 2, nggak masalah. Sebab tidak berturut-turut, yang langsung berturut-turut, yang sekaligus, ya. Baik. Begitu lain lagi, masalah tambah. Begini. Matanya. Nggak masalah. Sebab kita disunahkan dalam sholat ini melihat tempat sujud kita, kata ulama. Kecuali waktu kita tasyahud. Semua kita ingat ke tempat sujud. Kecuali waktu tasyahud. Kita lihat ini. Waktu tasyahud kita lihat tak. Ingat, Allah Ahad, Allah Esa satu. Jangan digerak-gerakin, kecuali orang yang beranggapan digerakin. Nggak apa-apa tadi sholat. Tapi kalau main-main batal. Kalau itu orang yang memandang harus digerakkan, sebab ulama mengatakan digerakkan ini ada hubungannya dengan urat di dalam hati. Jadi kita ingat, Allah gitu. Ya. Kalau yang nggak biasa gerakin, jangan pakai gini-gini waktu sholat, jangan. Ya, jangan. Kita bukan lagi main bola. Enggak, diam. Dan jangan begini saudara, atahiyat tuh ini kaki, ya gini, jangan begini, tunjukkan ke bawah, ke Ka'bah, jadi sujud juga dia gitu. Jangan begini, ini kemana? Ciberem saudara-saudara ya, ya, gitu, tunjukkan, ya. Baik. Jadi kalau berturut-turut itu yang membatalkan, kalau tidak berturut-turut tidak apa. Tapi kalau main-main, gerakan sedikit pun membatalkan sholat. Kalau main-main gini aja, tapi main-main batal di sholat. Kalau main-main, Pak, membatalkan sholat walaupun gini aja nih, batal. Kalau dia main. Baik. Nanti kan ada masalah orang yang punya penyakit gatal. Tunggu belum nih. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit gatal? Bagaimana dengan orang yang penyakit belang? Bagaimana orang yang kena merang abut, merang bambu? Ada hukumnya. Bentar, ya. Baik. Gala wala farqa baina an yakuna bi udhun wahidin aw bi akthar. Lakin bisyarat an yakuna tagilan kal yad wal rijl wal ra's wal lihyan. Masalah. Jadi yang dianggap gerakan itu adalah dari anggota badan kita yang berat. Tangan, kaki, kepala, atau ini nih, begini-gini. Nah, itu termasuk berat tuh, ya. Kalau tangan gini sedikit, ya, ini sedikit gini karena ada sesuatu nggak masalah. Tapi kalau sudah geraknya benar, nah ini yang membatalkan sholat. Kalau berturut-turut 3 kali, kalau nggak 3 kali berturut nggak apa-apa, misalnya 1, ya kan? Ya, 1, 2, 3. Misalnya ada orang yang begitu sholatnya, bagus nggak? Kayak orang gila dong saudara-saudara. Orang lagi sholat, nggak batal sholat. Misalnya dia, ini, tapi apa maksudnya? Kalau dia main-main langsung, yang kecil aja batal, ya. Nah, mungkin ada keterpaksaan berbawalan, ya. Baik. Disengaja, tapi makruh disengaja juga, ya. Nah. Gala lagi yushtaratu an yakuna thaqilan kalian warijil warasul ihyan. Fala yadur bil khafif kal asabi' wahdaha wal ajfan. Ini ya, mata. Wasyafah, bibir. Sekalipun berulang-ulang, muta'addidah, mutawaliyah. Wa kharaja bil katsir al qalil wa huwa ma ghalla 'anil af'al thalatha wa in tataba'a aw kana thalatha fa akthar wa tataba'. Langkah 1, 2, diam. 1, 2, diam sampai 10 langkah. Lebih dari 3 nggak apa-apa karena tidak berturut-turut sekalipun lebih. Atau
memang tidak berturut, 1, 2, ataupun 2 anggota badan, kanan, kaki, 2 saja tidak 3, nggak apa-apa walaupun berturut-turut, selama tidak main. 1, 2, misalnya, nggak batalin, 2 gerakan, 3 yang membatalkan. Baik. Kita lanjutkan. Hada kulluhu ma lam yaqsudul la'ib. Ini semua gerakan bukan dimaksud main-main dan bukan darurat. Kalau main-main maka batal. Kalau bukan darurat membatalkan. Tapi kalau darurat dan tidak main-main, sekalipun 10 gerakan nggak apa-apa. Contohnya, lagi sholat, Allahu Akbar, mau sujud, jatuh, tubrak, jatuh. Berapa gerakan tuh? Bangun, gini, set, gini, nggak pakai ngomong ya. Berapa gerakan? Banyak. Main-main tidak? Nggak banyak. Lebih dari 3 gerakan. Atau orang yang penyakit gatal. Orang yang penyakit gatal 10 kali berturut-turut nggak apa-apa. Bukannya harus mandi dulu, Ustaz? Ya? Bukannya dibersihin dulu? Buat hasil. Bukannya dibersihin dulu, Ustaz? Hah? Dibersihin dulu? Enggak, orang penyakit gatal nggak pakai bersihin, Pak. Gatal kagak pakai ngomong. Ya, hatta bersihin atau apa kalau sudah gatal, masya Allah, itu dimaafkan. Ya, jadi Anda kalau ingin barangkali karena sholat tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'un, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sholat itu diam, tenang, khusyuk. Mungkin ada orang yang kayak kambing. Kambing kalau kecil apa tuh? Kumencir, orang Sunda bilang. Orang sini bilang apa? Kambing kalau kecil bentuk loncat ini. Orang ada yang suka begitu, saudara. Orang ada kadang-kadang mempunyai sifat kambing, nggak bisa diam. Nah, barangkali Anda waktu sholat pengen gerak, nggak bisa, nggak batal, ambil merang bambu. Merang bambu, siniin. Tahu merang bambu? Nah, terus aja sholat. Kan gatal tuh. Barangkali. Nah, ya. Tapi kalau sengaja batal, saudara-saudara. Jadi kalau mau gerakan tidak batalin sholat, buduk dulu. Nanti nggak apa-apa. Nah, orang yang punya penyakit nggak apa-apa. Kalau Parkinson, Ustaz? Parkinson nggak apa-apa. Parkinson termasuk orang yang kayak gatal tadi, gatal orang jorok, orang belang, ya, orang yang kena penyakit, dia nggak apa-apa. Jadi agama ini ketika kita paham, jadi mudah semua kan. Orang mau sembahyang, sembahyang, anak nggak bisa sembahyang nih, anak lagi sakit. Kenapa sakitnya? Ini keluar darah terus, sakit. Baik. Ada perban? Ada, kasih perban. Sholat. Keluar darah? Nggak apa-apa, itu sakit. Kenapa ini nggak mau sembahyang? Anak ini gatal-gatal, katanya 3 gerakan. Nggak apa-apa kalau memang sakit. Tuh, jadi semua ada pintunya. Yang penting Anda mau belajar. Ya, jadi hadirin, 3 gerakan berturut-turut dengan sengaja membatalkan sholat. 2 gerakan berturut-turut dengan sengaja makruh, tapi tidak membatalkan sholat. 1 gerakan main-main membatalkan sholat. 1000 gerakan dari orang yang makdzur, sakit, enggak diapa-apakan, tidak membatalkan sholat. Garuk sini, tidak apa-apa selama dia sakit. Hadirin, ada 14. Ya, anak khawatir kalau anak baca 14 kecapean ente. Ya, yang dengar kecapean apalagi yang ngomong. Enak aja. Nah, gimana nih hukumnya yang suka pretek-pretekin? Batal. Nggak ada tuh kebiasaan pretek-pretekin. Ya, batalin sholat nggak boleh. Ya, ada apa pretek-pretekin ini? Itu fargi bahasa Arab. Itu katanya wiridnya setan. Ya, guru mana bilang, wiridnya setan itu. Pretek-pretekin. Kan ada waktu itu. Batalin sholat. Ya. Nah, kalau kode Ustaz ada assalamualaikum. Terus kita Allahu Akbar dikerasin. Kalau dia Allahu Akbar niat zikir dan ditambah dengan yang lain, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Allahu Akbar niat memberitahu, batalin sholat. Jadi kalau niat memberitahu saja, nggak boleh. Sama dengan ini nih, mubalik. Allahu Akbar, nggak boleh niat kasih tahu. Niatnya baca zikir, nggak apa-apa. Atau misalnya ada orang
Ada mau masuk, assalamualaikum, dia pintar bisa haruskan adkhuluha bisalamin aminin. Masukkan, ya kan? Kalau dia niat kasih tahu, batal. Tapi kalau dia mutlak, diam, baca Al-Quran saja atau niat zikir, niat baca Al-Quran, enggak apa-apa. Jadi yang baik udah jangan pakai gitu-gitu lah, Bib lah, ya. Nah, jangan gitu-gitu lah. Tangannya aja. Tangannya, Oh, ada gitu. ya kan? Satu enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Kalau ada itu. Sebab apalagi itu untuk maslahat, ya. Misalnya orang kita sholat begini nih, bangun deh, nanti bangun deh. Kan enak kalau begini, jadi ingat ya, jadi nggak lupa. Dia nih mestinya orang kalau sembahyang satu orang di sini, ini datang di sini, di angkat lebih. Nah, ini kan salah nih. Ente imam yang ngerti Allahu Akbar buru-buru. Nah, ini ngerti. Kalau ini nggak ngerti misalnya begini, pindahin pakai tangan. Itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada hadisnya, dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, di kiri dibetulkan oleh Rasulullah SAW sampai di belakangnya, di ke kanan Rasulullah SAW. Ya. Posisi tadi Jalan-jalan. karena kondisi ya. Kondisi di tembok. Ada orang main korek jadi mampu. Di sebelah kiri. Dia posisinya terakhir. Posisi ini tembok. Ya. Tembok ini. Imam di tembok sini. Nah, baik. Terus ada makmum. Gampang. Kita begitu ada yang nolek, kalau memang ini tembok gini, ya. Dia nyolek dulu. Allahu Akbar dulu, dia turun. Nah, itu. Pelan-pelan. Tuh, dua. Jangan colek. Itu batal. Ya. Jadi kalau ada yang nyolek tadi di sini ente pelan-pelan. Dulu saat Allah nyolek, Allah biar main dulu. Allahu Akbar. Dia udah di sebelah sini, tangguh. Kita itu. Ya, atau ente pakai ilmunya Habib Tama. Rubuhin temboknya. Gitu. Kan nggak mungkin. Jadi ada nggak jalan itu? Ada jalannya nggak? Ada jalannya. Begitu nanti sini kemari, ya kan? Oh nggak ada jalan lagi. Nggak mungkin kemari, nggak mungkin ke sana. Di belakang nggak apa-apa. Sampai ada jalan baru ente minggir. Maaf yang di belakang nggak apa-apa. Semua sesuatunya ada jalannya. Jadi nggak ditutup. Ya tidak ditutup. Begitu ente nggak bisa juga ya udah main di belakang. Jamaah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sah. Apa? Nanti kalau sudah bisa, ente minggir, biar dia maju. Ya. Ini berlaku untuk perempuan juga. Perempuan sama lagi perempuan ya perempuan. Kalau perempuan maupun yang di belakang. Kalau perempuan itu kan sholatnya memang di belakang. Ya, tidak seperti laki-laki di sebelah sini. Kecuali perempuan dengan perempuan sama dengan laki-laki. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki di depan, perempuan di belakang begini nggak sama. Kalau laki-laki dia di belakang laki-laki, nggak boleh bareng, ya. Kenapa sholat perempuan nggak boleh di depan laki-laki? Bayangin aja coba sholat perempuan depan nanti. Kalau dibolehkan nama Islam, perempuan jadi imam, laki-laki jadi makmum, repot nggak? Repot. Allah ngasih tahu, nggak. Dengan Nabi, perempuan nggak boleh jadi imam. Ada jalur kaum manusia di depan. Kenapa nggak boleh bareng-bareng sama-sama? Nggak boleh juga. Coba bayangin ente sholat sama perempuan bareng, ente ini perempuan, ente di tengah. Kira-kira gimana sholatnya? Nggak konsen. Nggak mungkin. Jadi di belakang. Jadi lain lagi, ya. Baik. Beb, orang liwat Beb, kita gini kalau orang liwat mau jalan. Di dalam hadis pertanyaannya, bolehkah orang liwat kepada orang yang sedang lagi sembahyang, melalui orang yang lagi berdiri sembahyang? Jawabnya haram. Nabi bilang lebih baik 40 tahun kamu diri ketimbang kamu menyeberangi orang yang sholat. Tapi itu ada batasannya. Apa batasannya? Kalau ada sejadah, jangan di sejadah ente liwat. Itu boleh ente gini kan? Boleh ente larang. Atau nggak ada sajadah, batasnya tempat sujud. Jadi kurang lebih 75 cm dari ente lah.
Terus 1 meter. Nah, jadi kalau nggak ada batas, makalah kita begini. Ini kan nggak ada batas nih. Dianggap tempat suci sini, sini boleh. Ini kadang-kadang orang sholat di sana. Lihat, wah ada yang sholat. Muter ke sana. Tahu. Kalau jauh boleh nih, Pak. Yang tidak boleh itu di depannya atau terlalu dekat. Mana batasannya? Kurang lebih 1 meter di depan dia. Jangan lewat di situ. Jadi kalau ada yang sholatnya di sini, misalnya kita lewat di belakangnya. Kalau ente sholat di sini, ente di sana, kemarin dulu, aduh, itu sih susah saudara-saudara yang begitu. Ya keliling gitu namanya. Ya, ada Habsyi nggak di sini? Ada. Kalau orang yang begitu, sholat sana, dibuat itu seperti kuping, mana kuping? Nih, kan ini yang dekat. Saudara-saudara ke sini, ya. Kelas, mudah-mudahan apa yang dibaca ini, walaupun misalnya barangkali ada tertawa, ya, mudah-mudahan ada yang kebawa oleh kita dan dipahami oleh kita, sehingga nanti insya Allah untuk kedepannya sholat kita lebih baik lagi. Insya Allah keterangan saya bisa dipahami saudara-saudara. Alhamdulillah, dan insya Allah bisa diamalkan, ya, terutama untuk diri saya sendiri. Hadza wal afu minkum. Al-Fatihah. وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يستعين برضاك ولا تولنا ولي شفاك ولا تجعلنا من خالق امرك واصلك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا علمنا باننا اختلفنا واننا اشركنا على الله اشركنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول محظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه على حبي وآله وصحبه وعلى تخصيص صحبه والحمد لله بالفضل والثناء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من طيبات رحمة الله على محمد صلاة وسلاما دائمين بدوامك وعلى آله وصحبه اللهم اجعلني راحل وراحل وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اجري جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتكفر جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وليالي واكتبني في ميراث ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني ظالم لقضاءك راغب رضاك مستشفي رضاك واكتبني وياك واسلك بي سبيل هداك وتكفر بياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.